Saya ulang satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Masa yang jawab kalah sama yang cewek? Kita ulang lagi ya. Bagaimana kabarnya? Tetap semangat Allah. Baik, pasti semangat tuh. Semangat. Oke. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Udah pada salat semuanya? Udah salat asar? Yang cowok? Udah salat asar? Berjamaah? Alhamdulillah, masya Allah. Oke, untuk mengawali agenda kita pada sore hari ini, kita ucapkan atau kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu siapa pemateri kita pada sore hari ini? Siapa? Itu materinya. Pematerinya siapa? Ustadz Dede Balfaqih SH. Dengan materi dua kata satu makna. Ya, sebelum kita mulai, kita akan menyepakati beberapa hal. Yang pertama, tidak ada yang main HP selama Ustadz menyampaikan materi. Sepakat? Sepakat? Yang tidak, berarti HP-nya masih disimpan ya. Oke, kata-kata mentor sekaligus sama abang darat, bapak-bapak ibu guru, minta tolong nanti dipantau adik-adik yang khususnya cowok, karena tadi tidak ada kata sepakat. Oke, saya ulangi satu kali lagi ya. Yang pertama kita sepakati, yang nanti kedapatan main HP itu dikumpulkan HP-nya. Sepakat? Sepakat? Oke. Berarti yang tidak sepakat nanti didobel. Jadi silakan nanti diambil BK untuk besok hari HP-nya. Yang kedua, ini berupa informasi nanti kepada ibu sekaligus kakak mentor. Kita memiliki rundown. Jadi untuk sesi foto-foto ataupun dokumentasi itu nanti di akhir setelah kegiatan selesai. Jadi nanti setelah Ustadz menyampaikan materi, silakan langsung menemui kakak mentornya masing-masing. Bisa? Bisa? Yang cowok bisa? Nanti semisalnya pematiran sudah selesai, tidak ada yang foto-foto. Jadi silakan nanti langsung ke kakak mentor masing-masing. Oke? Kemudian silakan dikeluarkan bukunya masing-masing. Nanti akan ada sesi tanya jawab. Semisalnya dari kawan-kawan tidak ada yang bertanya, nanti saya tunjuk. Sepakat? Sepakat. Oke, dengan bismillahirrahmanirrahim, kami persilakan kepada Ustadz untuk mengambil tempat. Ya. Oke, mari kita sambut Ustadz kita pada sore hari ini dengan mengucapkan takbir. Takbir. Oke. Cek. Ya, sedikit menyampaikan. Nih kita sore hari ini harus bersyukur karena Ustadz sendiri tadi baru mengisi kajian di Quranji, namun beliau mengajarkan bagaimana untuk dapat mengisi agenda kita pada sore hari ini. Jadi jangan sampai nanti kalau lewatkan agenda pada sore hari ini, insya Allah akan banyak faedah juga makna yang bisa kita ambil. Oke? Oke, tanpa berlama-lama, tanpa berlama-lama kita minta kepada Ustadz
Oke, sekali lagi kami ingatkan kepada adik kami untuk dapat kondusif ya, karena nanti akan ada kakak-kakak mentor di belakangnya masing-masing. Misalnya ada yang tidak kuat main HP atau tidak memperhatikan, nanti kita kasihlah sedikit oleh-oleh ya, buat dibawa ke rumah. Oke, tanpa berlama-lama kami minta kepada Ustadz untuk menyampaikan materi tentang sore hari ini. Enggak pakai slide aja. Oke, kami minta kepada Ustadz untuk menyampaikan materi pada sore hari ini dengan materi 2 kata 1 makna. Silakan nanti kawan-kawan temukan arti dari materi kita pada sore hari ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ibu guru, Bapak Ibu mentor, kakak-kakak mentornya maksudnya, lalu kemudian istimewa kepada Anda sekalian. Oke, saya tidak akan mulai kalau Anda nggak fokus. Saya tidak akan mulai kalau Anda masih ngobrol di belakang. Salah satu adab majelis adalah jika ada orang yang sedang bicara dalam sebuah majelis, apalagi majelis ilmu, diamlah, dengarkanlah. Bisa kita mulai? Bisa kita mulai? Oke, baik. Saya kayaknya kaku kalau begini ya, berdiri aja, nggak enak. Ya. Sebelum kita mulai, saya ingin pastikan dulu Anda benar-benar ada di sini. Jangan-jangan fisik Anda di sini tapi pikiran Anda nggak di sini, ya. Coba angkat tangan kanannya, semuanya, kecuali yang ketiaknya punya masalah. Kalau ada yang tidak angkat tangan kanan, saya curiga ketiak Anda punya masalah serius itu ya. Angkat tangan kanan, tinggi-tinggi. Sekarang ikuti perintah saya, suka nggak suka, putar, lebih kencang, ketukang 3 kali di dagu. Dagu. Astagfirullahaladzim. Ketemu saya belum 5 menit, dagu Anda udah pindah kemana? Ya Allah ya Rabbi. Angkat tangan kanan, letakkan di pundak teman Anda. Yang paling kanan diam aja dulu. Paling kanan diam. Dah, letakkan. Sudah. Sekarang tepuk-tepuk sambil katakan, kawan-kawan, fokus. Jangan ajak saya ngomong. Saya juga tidak akan bicara. Fokus. Oke? Angkat tangan kiri. Sekarang gantian. Nah, balas. Katakan, kamu juga ya. Jangan asal ngomong saja. Fokus. Angkat tangan kanan. Angkat tangan kiri. Fokus. Oke, takbir. Baik. Perlu kita kenalan dulu? Oke, baik, kenalan dulu ya. Nama saya Dede bin Mamat Muhammad bin Husain Bafaki. Dah, 3 aja ya, sampai kakek saya aja. Lalu kemudian saya tinggal di Kota Padang. Alhamdulillah sudah menikah dengan baru 1 orang istri. Karena istri saya baik sekali, kata istri saya boleh nikah lagi asal 4 syarat terpenuhi. Pertama, cari yang lebih cantik, kedua lebih cerdas, ketiga lebih soleha, dan yang keempat yang paling penting, langkahi dulu mayat saya. Kesimpulannya gak jadi. Anak saya baru 1 dari 11 yang direncanakan. Saya penganut KB,
keluarga besar berkualitas karena kata Rasul perbanyak jumlah anak. Ya, oke. Udah ya kenalannya ya. Oh kampung, kalau kampung saya di Kabupaten Kuningan di Cidahu Jawa Barat. Ada yang sama nggak dengan saya? Nggak ada ya. Baik. Kita nggak lama-lama cuma sampai selesai. Ya. Kita bicara tentang dua kata satu makna. Kira-kira bisa nebak katanya apa coba? Dua kata tapi satu makna. Dua kata saling. Oh, itu Anda buka apa? Coba Anda buka apa? Keluarkan HP Anda. Keluarkan HP Anda. Anda buka apa tadi? Bukan HP. Coba fokus. Ya. Tolong Ananda ya, ini ilmu agama yang akan Anda bawa sampai akhirat. Ya. Ini ilmu agama yang akan Anda bawa sampai akhirat. Paham? Paham? Saya nggak minta Anda undang kemari, tapi sekolah Anda yang undang saya kemari. Anda kelas 10 semua kan? Kelas 10 itu identik dengan patuh sebenarnya. Kenapa? Karena dia baru masuk, masih belum tahu apa-apa. Bisa ya? Saya agak sedikit terganggu loh dengan yang begituan. Jujur aja, saya agak terganggu dengan yang begituan. Anda kalau nggak serius silakan pulang, nggak apa-apa, nggak ada paksaan. Ya, nggak ada paksaan ya. Yang nggak serius, nggak siap, silakan tinggalkan ruangan, nggak apa-apa ya, daripada mengganggu. Tapi kalau Anda saya bicara ribut di sini, Anda ngobrol bertiga, Anda ngobrol di sana berdua, segala macam, itu repot. Coba nggak ada yang ngomong dulu. Kalau nggak kita close, saya balik nggak apa-apa. Bagi saya nggak masalah. Saya nggak rugi, Anda yang rugi. Ini adab ya, ini bab adab. Mohon maaf, saya nggak peduli apapun, saya akan sampaikan pada Anda. Ini adab nak. Nggak akan berkah. Nggak akan berkah ketika Anda tidak pakai adab dalam majelis. Majelis ilmu sedang berlangsung, Anda ngobrol. Padahal yang mau saya sampaikan ayat Allah, yang mau saya sampaikan sabda Rasulullah. Kalau begitu adab Anda, bagaimana mungkin ilmu Anda akan berkah? Bisa ya? Saya sebenarnya di awal mengajak Anda bermain itu untuk apa? Agar kita nggak tegang. Saya ingin kita berlangsung dengan santai tapi serius. Kita serius tapi santai. Kita santai tapi serius. Oke, kita bisa lanjutkan, Nak? Oke, baik. Bismillah. Kita bahas dua kata satu makna. Kira-kira yang dimaksud apa dua kata satu makna? Apa kira-kira? Bisa nebak? Ada dua kata yang saling menguatkan satu sama lain. Ada dua kata yang begitu luar biasa. Dan dua kata ini adalah password untuk masuk surga. Apa kata? Rasulullah SAW. Ya? Dua kalimat syahadat. Takbir. Siapa nama Anda? Siapa? Panggilan? Arka, berdiri Arka. Ini udah bisa jawab dengan benar ini. Masya Allah. Coba lihat dulu. Kalau lihat wajahnya ini calon ketua Majelis Ulama Indonesia. Amin ya. Calon ketua Majelis Ulama Indonesia Sumatera Barat. Amin ya. Amin, oke, Masya Allah. Takbir untuk Arka dulu. Takbir. Benar. Yang dimaksud dua kata satu makna adalah kata ajaib, kata yang merubah status seseorang, kata yang merubah karakter seseorang, dan kata yang menjadi jaminan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah. Apa kata Nabi? Man qala akhirul kalami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Barang siapa yang bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah adalah akan masuk dalam surganya Allah. Tapi ingat, mengucapkan kalimat itu tidak semudah yang dibayangkan. Kenapa? Karena ada tuntut kalimat itu. Kalau tuntutan kalimat itu nggak kita penuhi, ini akan jadi masalah. Ya, ini jadi ada cerita nih.
di sebuah pondok pesantren ada seorang kiai yang pelihara burung beo. Karena burung beonya ada di pesantren, maka beo itu bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik. Bisa mengucapkan Assalamualaikum, bisa mengucapkan suratul Fatihah, bisa mengucapkan semua kalimat-kalimat thayyibah. Ucapin sama si beo itu. Lalu tiba-tiba suatu hari burung beo itu dimakan oleh kucing. Ketika dimakan oleh kucing, sang kiai bermuram durja karena beonya mati. Beberapa hari kiainya terlihat murung, lalu kemudian para santrinya akhirnya rapat. Wah, ini kayaknya kiai kita sedih karena kehilangan burung beo. Akhirnya para santrinya sepakat kita beriur untuk membeli burung beo yang baru. Kemudian satu perwakilan datang kepada kiainya. Kiai, mohon maaf kiai, pasca kematian burung beo itu kami perhatikan kiai sepertinya bermuram durja, dan kami para santri sepakat semuanya kami akan sudah beriur dan akan membeli burung beo yang baru agar kiai kembali berbahagia. Apa jawab kiainya? Wah, ini sudah salah persepsi ini. Ayo kumpulin semua santri. Begitu santrinya kumpul, apa kata kiainya? Wahai para santri sekalian, saya bermuram durja bukan karena saya kehilangan burung beo, tapi yang membuat saya bermuram durja adalah ketika hidup almarhum beo ini ya, ini bisa mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, bisa mengucapkan kalimat syahadat bahkan. Tapi ketika dia sakaratul maut digigit oleh seekor kucing, si beo nggak bisa mengucapkan dua kalimat syahadat, hanya berkoak-koak saja. Barulah rupanya sang kiai sedang zikrul maut, sedang mengingat kematian, dan kiainya sedang memaknai dua kata satu makna itu tadi. Tidak mudah bagi kita, bagi seseorang mengucapkan kalimat itu di akhir hidup. Saya pernah ngisi acara di rumah sakit M. Jamil. Saya bertemu dengan para medis. Saya tanya, Bapak Ibu para medis sudah lama bekerja di sini? Sudah, Ustaz. Oke. Kemudian saya tanya lagi, Bapak Ibu sudah berapa kali menyaksikan orang sakaratul maut? Apa jawabnya? Sudah nggak terhitung, Ustaz, orang sakaratul maut yang saya saksikan di rumah sakit ini. Lalu kemudian saya tanya lagi, Bapak Ibu, dari sekian orang yang sakaratul maut di M. Jamil ini, berapa orang yang Bapak Ibu saksikan ketika wafat bisa mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah? Apa jawab mereka? Itu jarang, Ustaz, 1001, Ustaz. Kenapa Anda Muslim ketika hidup dia mampu mengucapkan kalimat itu, tapi ketika dia wafat dia nggak mampu mengucapkan kalimat itu? Karena kalimat itu ada maknanya, ada tuntutannya. Ketika maknanya dia tidak paham, tuntutannya tidak dipenuhi, maka tidak akan mungkin seseorang di akhir hidupnya mampu mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita lihat kandungannya dulu, maknanya. Satu, syahadat itu mengandung makna sumpah, al-jasmu, sumpah. Ya, syahadat itu mengandung makna sumpah. Maka sumpah tertinggi kita itu syahadat. Coba, sumpah itu, maaf, sumpah apa bedanya dengan keterangan biasa? Di situ ada kecelakaan, ada orang meninggal. Yang benar, sumpah. Langsung percaya orang gara-gara sumpah. Di pengadilan, kalau Ananda sekali-sekali main ke pengadilan, coba lihat orang sidang. Ketika dia jadi saksi di pengadilan itu, ada Quran di atas kepalanya, lalu kemudian hakim mengatakan begini, saudara saksi, ikuti ucapan sumpah yang akan saya ucapkan, saya bimbing Anda ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tiada lain daripada yang sebenarnya. Itu sumpah di pengadilan. Kenapa harus disumpah dulu? Kalau ada saksi yang disumpah, lalu kemudian ada saksi yang tidak disumpah, maka keterangan yang dipakai adalah keterangan saksi yang disumpah. Apa makna sumpah? Sumpah itu adalah keterangan yang didasarkan atas ketuhanan. Ya, makanya kalau orang sudah bersumpah demi Allah, saya bersumpah, itu udah beda tuh maknanya. Maka syahadat itu adalah sumpah tertinggi kita. Itu makna pertama. Makna kedua, syahadat itu adalah janji. Ya. Jadi satu disebut dia sumpah,
Kedua, maknanya syahadat itu janji. Yang ketiga, syahadat itu adalah ikrar, ya, pernyataan. Nah, jadi kalau kita coba ke dalam bahasa Indonesia, kita terjemahkan secara lengkap ya. Coba Ananda sekalian, sekarang tolong jari tangannya nunjuk satu semua. Yang merasa muslim lakukan ini. Karena Anda ketika sholat begini kan, Anda ketika sholat jarinya berapa ketika tahiyat? Satu gini kan? Nah, tapi kenapa ketika Anda berfoto jadi aneh? Aneh itu. SMA 2 ya, siswa SMA 2 kelas 10 foto bersama. Aneh nih, harusnya Anda begini nih, karena Anda muslim. Ayo, yang muslim angkat jarinya satu. Yang merasa muslim, yang merasa muslim saja. Nih, satu. Oke, kita ucapkan ya. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersumpah, saya berjanji, saya berikrar tiada Tuhan selain Allah, dan saya bersumpah, saya berjanji, saya berikrar Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, turunkan tangannya. Itu makna syahadat yang sesungguhnya. Jadi ada sumpah di situ. Mulai ngobrol. Itu sebabnya kenapa orang ketika wafat dia tidak mampu mengucapkan kalimat itu. Kenapa? Karena sumpahnya tidak dia pahami, janjinya tidak dia penuhi, ikrarnya tidak dia tunaikan. Maka dia tidak mampu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kenapa bapak saya? Saya Pak Publik macam ngobrol, bukan saya nggak ngerti. Ya. Jadi ketika kita tidak memahami sumpah janji dan ikrar kita, maka ketahuilah di akhir hidup kita mustahil kita bisa mengucapkan dua kalimat syahadat. Bukan selanjutnya. Sekarang apa tuntutannya kalimat syahadat itu? Ya. Ini saya sebenarnya bawa slide dulu. Ada slide, tapi sayangnya tadi kurang ini ya. Agak sulit kita masukin, udah nggak makan, pakai slide aja. Ya. Tuntutan yang pertama, ya. Bersyahadat itu mesti dengan ilmu. Ini ya. Orang bersyahadat nggak punya ilmu maka syahadatnya tertolak. Contoh, mohon maaf. Sekarang mesti tidak orang yang malah. Jadi banyak kan orang salah jadi segala macam. Nah, coba lihat. Ketika sesudah dia bersyahadat, apakah ada perubahannya? Perubahan sikap dan tingkah lakunya. Kita lihat aja. Kalau saya dia bersyahadat, dia serius menjadi seorang muslim. Dia pelajari Islam dengan sungguh-sungguh. Dia amalkan Islam dengan sungguh-sungguh. Bahkan ketika dia dakwah Islam dengan baik, berarti orang yang bersyahadat dengan ilmu. Kalau orang tidak bersyahadat dengan ilmu, maka dia hanya ngambil status saja. Maaf, dia bersyahadat apa motivasinya? Saya pernah punya teman kuliah dulu. Maaf, saya nggak bisa sebut ya. Nggak bagus nyebut nama dan segala macam. Direkam YouTube saja. Oke. Tapi jujur saja, mana ini? Gini aja. Tapi jujur saja, ya, teman saya ini bersyahadat satu kelas nih dengan saya. Ketika dia dekat dengan perempuan Muslim, seorang Muslimah, dia bersyahadat masuk Islam. Tapi ketika dia sudah bersyahadat, sebagai orang yang baru berislam, saya ajak, bro, masjid yuk. Di masjid ada kajian di kampus dulu. Di masjid ada kajian tuh di kampus. Ah enggak. Berkali-kali saya ajak di acara-acara kajian keislaman yang nampak tidak tertarik. Kemudian saya tanya, bro kan baru masuk Islam nih. Saya sebagai saudara seiman bro, ingin banget membantu. Yuk, saya temenin yuk. Saya juga ikut di kajian itu.
Nggak mau. Saya pinjemin buku, nolak. Alasan apa? Sudah dipinjemin oleh bapak yang membantu keislamannya. Saya bertanya-tanya, ini orang serius atau tidak dengan keislamannya? Berarti, maaf, orang yang bersyahadat tanpa ilmu, dia tidak paham dengan apa yang diucapkannya. Itu sebabnya, kenapa Abi Thalib, masih ingat siapa Abi Thalib? Siapa? Pamannya Rasulullah SAW. Dia punya anak namanya Ali bin Abi Thalib. Jadi sahabat Rasul sekaligus menantu Rasulullah. Abi Thalib itu tidak mau mengucapkan 2 kalimat syahadat sampai akhir hayatnya. Maka beliau meninggal dalam keadaan kafir. Kenapa? Karena Abi Thalib tahu persis ilmunya. Sekali mengucapkan syahadat, konsekuensinya perubahan besar dalam diri. Ya. Orang yang mengucapkan syahadat, maka dia tidak akan boleh tergantung kepada siapapun kecuali Allah. Dia tidak boleh percaya kecuali kepada Allah. Dia tidak boleh takut kecuali kepada Allah. Itu sebabnya kenapa muncul sahabat-sahabat luar biasa. Seperti siapa? Umar bin Khattab. Apa kata Nabi? Apabila Umar bin Khattab berjalan di sebuah lembah, maka setan akan lari terbirit-birit karena takut dengan Umar. Umar ketemu setan, Sayyidina Umar ketemu setan, setan yang lari. Kita ketemu setan yang lari. Nah, itu bedanya. Jadi orang bersyahadat itu luar biasa kalau dia punya ilmunya. Maka tuntutan orang bersyahadat itu dia harus punya ilmu. Kalau dia nggak ngerti dengan syahadat itu ikut-ikutan saja, maka sesungguhnya syahadatnya tertolak. Ya. Kedua, ya, yakin. Ini tuntutannya. Yakin. Orang bersyahadat itu harus yakin seyakin-yakinnya. Itu sebabnya dalam Islam ada ayat yang mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan untuk masuk ke dalam agama Islam. Jadi Islam nggak pernah memaksa Anda sekalian. Ya, Islam nggak pernah maksa. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel 29 Mei 1453 Masehi. Hari Selasa, Konstantinopel dikalahkan. Ditaklukkan oleh anak muda berusia 21 tahun. Anda bayangkan. Ya. Ada anak muda 21 tahun menaklukkan satu kota yang 825 tahun sebelumnya tidak bisa ditaklukkan pejuang Islam yang lain. 21 tahun Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Anak muda hari ini 21 tahun menaklukkan apa? Menaklukkan hati gadis pujaannya gitu. Nah, jauh banget. Ya, jauh sekali. Apa yang terjadi? Ketika masuk ke dalam kota Konstantinopel, ada satu gereja besar, namanya Hagia Sophia. Lalu kemudian Al-Fatih masuk ke dalam gereja itu. Banyak orang-orang Nasrani di sana. Mereka sudah pucat ketakutan. Tapi apa kata Al-Fatih? Tenang, kalian tidak usah takut. Mulai detik ini, diri kalian sama dengan kami, harta kalian sama dengan kami, darah dan kehormatanmu sama dengan kami. Kalian adalah bagian dari kami, dan kalian bebas, kata Muhammad Al-Fatih, untuk beragama sesuai dengan keyakinan kalian. Islam tidak pernah memaksa orang masuk dalam Islam. Tapi ingat, sekali kita masuk Islam, berlaku aturan Islam untuk kita suka nggak suka, senang nggak senang. Siap nggak siap. Apa ayatnya? La ikraha fiddin. Ini ayat untuk keluar ya, bukan ke dalam. Untuk orang yang belum Islam ayat ini. Hei orang-orang yang belum Muslim, Islam tidak pernah memaksa Anda masuk. Tapi kalau sudah masuk berlaku aturan. Dulu pernah ada dialog di TV. Maaf saya juga nggak sebut. Ada seorang tokoh yang sepertinya nggak paham ayat ini. Jadi waktu itu bicara tentang sanksi orang yang nggak puasa. Muslim tapi nggak mau puasa. Apa jawabnya? Kita nggak bisa maksa orang. La ikraha fiddin. Nah ini gacau nih kalau ayat ini dipakai ke dalam. Nanti ketemu orang. Kamu Muslim? Iya. Kenapa nggak sholat? La ikraha fiddin. Nggak ada paksaan dalam agama. Kamu Muslimah? Iya. Kenapa nggak tutup aurat? La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Rusak jadinya. Tidak ada paksaan masuk Islam. Tapi sekali masuk Islam berlaku kewajiban dan hak dalam Islam. Berlaku. Ya. Jadi nggak dipaksa. Jadi agama itu babnya keyakinan, nggak boleh kita maksa. Karena Rasulullah SAW nggak pernah ngancem orang.
Hei, kamu kalau nggak masuk Islam, saya pecat jadi orang Quraisy. Nggak pernah Rasul ngancam. Ya, Rasul juga nggak pernah mengiming-imingi. Kalau kamu masuk Islam, ini hadiah dikasih rumah. Nggak pernah Rasul mengatakan begitu. Kenapa? Karena agama adalah bab keyakinan. Jadi orang nggak boleh dipaksa. Makanya ketika maaf, beberapa ustadz dai yang berilmu, ketika datang orang mau menyatakan keislamannya, dia tanya dulu. Anda merasa dipaksa? Saudara merasa dipaksa? Tidak, Ustadz, katanya. Kenapa saudara mau masuk Islam? Ditanya dulu, digali dulu keinginannya. Ternyata dia katakan, saya sudah lama mempelajari dan saya sudah yakin, saya sudah perbandingkan. Oke, kalau benar-benar yakin, sekali lagi tidak dipaksa? Tidak. Mau berubah? Tidak. Saya betul-betul mau masuk Islam. Baru kemudian dibimbing mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi Islam itu indah, nggak pernah maksa. Ya. Jadi tuntutannya itu, 1, punya ilmu tentang syahadat, 2, yakin. Ketiga, apa tuntutan bersyahadat itu? Tuntutan bersyahadat itu adalah berarti mentaati Allah dan Rasulullah. Karena ada 2 tuh kalimatnya. 1 kalimat pertama, la ilaha illallah disebut dengan syahadat uluhiyah. Syahadat ketuhanan. Pernyataan kita mengilahkan hanya Allah. Kalau mengilahkan hanya Allah, berarti kita tidak boleh percaya kepada siapapun kecuali Allah. Tidak boleh percaya kekuatan manapun kecuali Allah. Sekarang saya tanya, siapa penguasa pantai Laut Selatan? Kok Nyi Loro Kidul? Astagfirullahaladzim. Kita baru membahas syahadat ini loh. Wah, ini korban sinetron ini. Nanti jangan-jangan ditanya siapa penguasa Gunung Berapi, Mbah Marijan pula lagi sebutannya. Ya, siapa penguasa semesta jagat raya? Allah. Yang tahu nasib kita hanyalah Allah. Ini enggak percaya pula ramalan. Hari Senin cari ramalan bintang. Asmara anget, keuangan seret, kesehatan sepet, karir nyungsep. Percaya pula tuh dengan yang begituan. Na'udzubillah. Ya, jangan sampai. Lalu dilihat pula nih, di garis tangan. Wah, kamu akan kaya umur 30 tahun. Nah, dia udah bahagia. Percaya dengan yang begitu. Tapi diramal lagi, kamu akan meninggal umur 25. Kapan kayanya? Ya. Hati-hati dengan yang kayak begitu. Ya. Takut hanya kepada Allah. Anda nanti kerja, berkarir. Tiba-tiba ketika Anda rapat di tempat kerja Anda, azan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pertanyaannya, beranikah Anda ngomong dengan atasan Anda? Izin pimpinan, karena sudah azan, saya mohon kita pending untuk waktu sholat. Nggak berani kita ucapkan begitu, berarti syahadat kita bermasalah. Itu nggak main-main itu. Ya. Nah, ada lagi kalimat-kalimat yang merusak syahadat kita. Syahadat uluhiyah ini. Apa kalimat yang merusak? Coba sekarang saya tanya sekali lagi. Siapa yang menciptakan kita? Kita ada di dunia karena siapa? Tiba-tiba Anda nyanyi. Aku ada karena kau ada karena aku ada. Ada apa denganmu? Mau makan ingat kamu, mau tidur ingat kamu, mau jungkir balik ingat kamu. Terus ingat Allahnya kapan? Hah? Hati-hati. Ya, hati-hati. Ada lagi kalimat yang merusak nih. Perhatikan baik-baik. Anda bantu kawan. Lalu Anda katakan, coba kalau nggak saya bantu. Hati-hati tuh. Itu kalimat tuh ngerusak syahadat kita. Yang benar kalimatnya apa? Alhamdulillah, dengan izin Allah saya bisa bantu teman saya. Kan kita bantu teman kita izin Allah atau bukan? Ya kan? Kita bantu kawan, misalnya kita pinjamin uang kita pun titipan Allah. Maka kalimat-kalimatnya harus ada Allah di situ. Hati-hati. Ya. Terus, Ustaz, boleh nggak nyanyi cinta? Boleh, asal Allah ada di situ. Saya waktu nikah, tanggal 6 Juli 2003, jam 11.00 WIB. Saya nikah di masjid. Selesai nikah di masjid itu ada hiburannya. Hiburannya apa? Hiburannya nasyid. Senandung cinta tapi islami. Nah kalimatnya begini. Kini berpadulah dua hati dalam mahligai cinta. Ikatan nan agung sempurna sebagian agama. Allah telah menghalalkanmu menjadi pendamping bagiku. Dan kau pun telah mengikhlaskanku menjadi pendampingmu. Allah dibawa di situ. Ini enggak, udah pesta nikah, aku ada, karena kau ada, karena aku ada. Di mana Allah kalau sudah seperti itu? Ini hati-hati.
kalimat-kalimat merusak syahadat kita, merusak keyakinan kita kepada Allah. Ya. Nah, apalagi yang merusak syahadat itu? Jimat. Dari mulai anti palasi sampai anti ketombe. Nah, itu beda ya. Jadi ini percaya pula dengan ini. Ini sejak saya pakai ini misalnya dijadikan apa gitu kan? Nah, sejak cincin lah. Dulu kan pernah kita musim batu kan? Kembali ke zaman batu kan? Nah, ketika sudah pakai cincin batu apa katanya? Sejak saya pakai cincin ini, karir saya meningkat. Apa hubungannya? Urusan saya lancar apa hubungannya? Ya, yang benar itu kalimatnya, sejak saya pakai cincin ini, jari semakin indah. Kenapa? Karena itu perhiasan. Hati-hati kita. Ya. Kalimat-kalimat yang merusak. Nah, ini pertama. Yang kedua, konsekuensinya apa? Tadi taat sama Allah. Pertama tadi apa coba? Ilmu. Bersyahadat dengan ilmu. Bersyahadat dengan yakin. Yang kedua apa? Konsekuensi syahadat kita patuh sama Allah, kita taat sama Allah, dan kita taat sama Rasul. Apa kata Rasulullah? Wahai perempuan, dengarin baik-baik. Duduknya. Ngadep sini semuanya. Apa kata Rasulullah? Dengarin baik-baik. Anda umat Rasul? Ya. Umat Rasulullah? Ya. Oke, coba dengerin baik-baik. Duduknya dibenahi semuanya. Nggak ada yang duduknya ke arah sana, ke arah sana, ke arah sana. Ini karena Nabi mengatakan, kalau ada majelis, dengarkan baik-baik. Diam, fokus, dengarkan. Apa kata Rasulullah? Perempuan itu adalah sesuatu makhluk yang sangat berharga. Saking berharganya, tutup aurat dengan rapi. Apa batas aurat yang diajarkan Allah dan Rasulnya? Dalam Quran ada surah Al-Ahzab 59, dan Rasulullah perintahkan juga. Ini konsekuensi syahadat nih. Konsekuensi syahadat patuh sama Allah dan Rasulnya. Jilbab itu lebar menutup dada, nak. Jangan jilbab itu dililit kayak tali tambang. Ditarik, diputer. Dililit di leher. Kayak orang mau gantung diri. Ya, jilbab itu lebar, longgar, tidak menampakkan lekuk tubuh, menutup seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangan, maka kakimu ditutup pakai kaos kaki. Jangan dilihatin kakinya, tutup dengan kaos kaki. Nah, perintah siapa itu? Allah dan Rasul, bukan perintah saya. Ini jilbab dibikin aneh-aneh, dibikin untuk bergaya, di sininya melambai-lambai, tiap 5 menit ditiup. Kayak ikan paus menyembur tiap 5 menit. Di depan rapi, di belakang 7 tingkat. Mirip pemancar penguat sinyal. Apalagi kata Nabi? Perempuan, janganlah tabaruj. Apa? Apa itu tabaruj? Bersolek keluar rumah, merubah bentuk wajah. Bibir warnanya sudah begitu, dirubah. Merah, kuning, hijau. Lipstik 17 cm. Pipi merah-merah seperti habis kena gebuk. Alis mata ukiran Jepara. Ya kan? Sanggul sebesar tempayan. Ya? Ini. Merubah bentuk wajah. Merubah bentuk wajah. Nggak boleh. Apalagi kata Nabi, perempuan. Janganlah kalian memanja-manjakan suara depan laki-laki. Depan laki-laki misalnya, bro, tolong pindahkan mejanya ke sana. Itu nggak apa-apa. Ini nggak, bro, pindahin mejanya. Pindahin pingsan itu yang laki-laki itu. Itu dilarang sama Nabi. Ya, Allah dan Rasul melarangnya. Apalagi yang dilarang Allah dan Rasul? Perempuan, bersentuhan dengan yang tidak mahram. Itu Rasul mengatakan tuh. Kalau mau syahadat kita benar, kalau mau syahadat kita benar, patuhi perintah dan larangan Allah dan Rasul. Ini enggak, pulang sekolah, goncengan sama temen cowok. Motor, perempuan,
Coba lihat, ini yang laki-laki ini wajahnya wajah-wajah modus semua, tahu nggak? Nah. Yang laki-laki sengaja pula motornya dibuat nungging. Tiap 5 menit direm, entah apa yang direm. Nah. Yang perempuan sudah kayak beruk manjat kerambi. Astagfirullah. Hati-hati tuh. Ya. Apa kata Nabi? Perhatiin, laki-laki. Dengerin ya. Hadis riwayat Tirmizi, apa kata Rasulullah? Seorang laki-laki ditusuk kepalanya pakai besi panas sampai tembus ke bawah, kata Nabi. Lebih bagus diperlakukan begitu daripada menyentuh tangan atau tubuh wanita yang tidak halal baginya. Ini, hati. Sekarang pertanyaannya, kenapa Allah dan Rasul mengatur seperti itu? Gunanya keuntungan untuk manusia. Ya, perempuan itu dalam Islam itu mutiara, apa? Makanya kalian tuh dijaga. Pakaian tertutup, longgar, nggak sembarangan orang bisa melihat. Nggak sembarangan orang bisa menyentuh. Mahal harga kalian. Jangan murahkan dirimu. Laki-laki, tolong jawab pertanyaan saya dengan jujur. Kalian pingin dapat istri yang ori atau second? Itu makanya kenapa Allah dan Rasul membatasi pola pergaulan laki-laki perempuan. Apalagi yang dibatasi oleh Allah dan Rasulnya? Pandangan mata. Ini enggak punya benda ini. Enggak dikontrol matanya. Buka film. Ya Allah ya Rabbi. Begitu liburan dia nggak kemana-mana, di kamar aja, tapi berselancar di dunia maya. Bahaya tuh. Ya, hati-hati. Bentar. Udah. Mana? Udah bisa tenang? Mau saya cerita? Ini kisah nyata, dengerin baik-baik. 1 tahun lebih yang silam, sudah lebih 1 tahun yang silam ya, saya diundang ngisi kajian keislaman di sebuah kota kabupaten. Saya nggak bisa sebut. Sampai di sana saya ngisi kajian keislaman sampai asar. Ba'da asar saya dijumpai seorang pimpinan sekolah berasrama di situ. Ustadz, tolong datang ke sekolah kami. Kenapa? Tolong bantu, kami punya masalah. Apa masalahnya? Ada seorang murid kami, laki-laki tingkat SMA yang kedapatan bawa handphone. Setelah kami cek, isinya semua riwayat penelusuran film porno gay. Tunggu dulu, ini ceritanya belum selesai nih. Kemudian saya datang ke sekolah itu. Mana muridnya? Kemudian saya minta guru-gurunya, bapak gurunya keluar dulu. Saya mau bicara 4 mata. Apa ceritanya? Nah, saya pertanyaan pertama sama dia langsung to the point. Tolong kamu jujur, kamu nonton film porno pertama kali kapan? Kelas 3 SD Ustaz. Di mana kamu nonton? Di rumah kawan Ustaz. Karena kawan pakai handphone, dikasih handphone oleh orang tuanya dan bebas menggunakannya. Baik, berapa orang kamu nonton? Sekitar 5-6 orang Ustaz, rame-rame. Dalam 1 pekan itu 7 hari, hari Senin sampai hari Ahad. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, 7 hari. Berapa kali kamu dalam sepekan nonton film itu? Apa jawabnya? Saya nonton film itu Ustaz
rata-rata dalam satu pekan minimal 5 kali, tapi seringnya full setiap hari. Oke, kemudian saya tanya, kamu nonton film porno laki-laki dengan laki-laki sejak kapan? Kelas 5 SD Ustaz. Sampai sekarang? Iya Ustaz. Kemudian saya tanya, baik, kamu sudah balik nak? Sudah. Apa tanda balik bagi laki-laki? Mimpi basah Ustaz. Oke, kapan pertama kali mimpi basah? Kelas 1 SMP Ustaz. Tolong jujur, apa mimpimu pertama kali? Apa jawabnya? Mimpi saya pertama kali Ustaz, saya melakukannya dengan sesama laki-laki dalam mimpi saya. Kemudian saya tanya lagi, kamu pernah mimpi dengan perempuan nggak? Apa jawabnya? Pernah Ustaz. Berapa kali? Cuma 3 kali Ustaz. Selebihnya dengan laki-laki semua Ustaz. Sekarang kalau melihat perempuan gimana? Nggak tertarik Ustaz. Kalau lihat laki-laki sangat tertarik Ustaz. Inilah bahayanya ketika larangan Allah dan Rasul kita langgar. Apa yang terjadi? Keburukannya kembali kepada kita. Maka bersyahadat yang benar itu, setelah Anda bersyahadat dengan penuh ilmu, Anda bersyahadat dengan keyakinan, Anda patuh sepatuh-patuhnya dengan perintah dan larangan Allah dan Rasulnya. Ya, ini dia. Kemudian yang keempat, ya, berbaik sangka. Tuntutan syahadat itu berbaik sangka dengan kehendak Allah dan Rasulnya. Ya, ini dia. Nggak cukup kita patuh, tapi sekaligus kita apa? Berbaik sangka. Karena kalau kita tidak berbaik sangka dengan ketetapan Allah dan Rasul, ini bahaya nih. Makanya apa kata Nabi? Sungguh ajaib urusan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman itu. Kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur, itu baik untuknya. Kalau dia dapat musibah, dia bersabar, itu juga baik untuknya. Ingat, di setiap musibah yang Allah berikan, itu kebaikan sebenarnya yang ada di sana. Contoh, saya punya kawan, maaf, ekonominya terbatas, punya rumah sangat sederhana. Rumahnya masih kecil, sempit, anak-anaknya banyak, sehingga dia agak kesulitan. Mau ngembangin rumahnya, rezeki belum ada. Tiba-tiba datanglah gempa tanggal 30 September 2009. Runtuhlah rumahnya. Sudahlah sempit, runtuh rumahnya. Kemudian apa yang terjadi? Nggak lama dia dapat rezeki dari Allah. Ada sahabatnya yang pindah tugas ke kota lain, dia dipinjemin rumah gratis dan besar rumahnya. Itu kebaikan pertama. Kebaikan kedua, nggak lama dia dapat bantuan pembangunan. Kebetulan dia dapat bantuannya dari Timur Tengah. Oh, Masya Allah. Apa yang terjadi? Dapat bantuan itu, sekarang rumahnya sudah lebar, sudah maksimal, kamarnya sudah cukup, lantai sudah dikeramik, dan sudah dikasih pagar. Apa katanya? Alhamdulillah ya Allah, untung kau datangkan gempa ya Allah. Kalau tidak mungkin tidak selesai rumah saya ya Allah. Jadi sampai dia ngomong begitu, artinya apa? Tidak semua sesuatu yang buruk yang Allah berikan ke kita itu benar-benar buruk. Bisa jadi Allah menyediakan kebaikan-kebaikan yang banyak di balik sesuatu yang buruk itu. Maka berbaik sangkalah dengan apa yang Allah berikan kepada kita, apa yang Rasulullah SAW tetapkan kepada kita. Berbaik sangkalah. Oke, sudah jam 5 pas ya. Tanya jawab. Oke, mungkin ada sesi diskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada yang bertanya, bagi saya ada 5 kemungkinan. A, sudah paham sehingga nggak perlu nanya lagi. B, tidak paham sama sekali sehingga bingung apa yang mau ditanyakan. Kemudian C, ngantuk. D, kelaparan. E, semua benar. Oh, E ternyata ya. Oke, baik, barangkali itu. Banyak maaf, saya kembalikan dulu ke moderator. Al-haqqu birabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah adalah kedhaifan dan kelemahan saya sebagai manusia. Astagfirullahaladzim, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya itu dijelaskan tentang pendataan tentunya ketika salah ini bukan sekali. Namanya juga dijelaskan. Jadi untuk berikutnya mungkin di sisi yang mungkin tidak ditunggu ya. Tapi saya minta kepada kita ya bisa satu lagi yang jelek yang terjawab.
untuk bertanya. Ada yang bertanya? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan nak. Kan ini kalau kenapa satu kelebihan itu saya pasti kelebihan itu yaitu adanya di Allah, tapi namun kan jadi pelatih itu melaksanakan ini, tapi kadang-kadang sering kita pahami ini misalnya sebagai ahli medis atau hal yang orang lain bukan itulah sering sekali nama menjaga inilah apalah aku sering kali itu dan memang saya katakan itu dan aku pun tahu Allah Maha Kuasa dan aku percaya memang itu adalah perantara tapi memang saya katakan benar dan tadi yang itu kita dan jadi kita lagi Oke, ngerti. Oke ya, jadi gini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan Allah dalam kondisi yang sempurna. Ya. Kalau ada orang lain yang kita lihat kurang, itu sebenarnya bukan dia kurang, tapi Allah menciptakan kesempurnaan yang berbeda. Contoh, saya punya teman, serius ini, teman SMA. Saya duduk di kursi dia bersebelahan, kelas 1, kelas 2, kelas 3 SMA. Kalau dulu di zaman kami sebutannya kelas 1, kelas 2, kelas 3, bukan kelas 10, 11, 12. Kalau dulu 1, 2, 3. Perhatiin, teman saya itu yang duduk di sebelah saya itu tidak pernah merasakan nikmatnya berjalan dari kecil. Dia duduk di kursi rodanya. Sempurna kelihatannya. Ini mau serius atau enggak? Kalau enggak mau serius silakan. Boleh? Enggak apa-apa. Jadi teman saya itu nggak pernah merasakan nikmatnya berjalan ketika dari kecil pakai kursi roda. Ternyata walaupun dia tidak sempurna di fisik, tapi Allah menciptakan kesempurnaan yang luar biasa di sisi yang lain. Apa kesempurnaannya yang lain? Otaknya cerdas, ngelukisnya bagus, bahasa Inggrisnya mantap. Tamat SMA, predikat siswa terbaik, dapat di UNAN, kuliah di sastra Inggris, pakai kursi roda. Tamat dari sana dapat CPNS di Balai Kota Padang. Tidak lama kemudian beliau dapat beasiswa S2 ke Griffith University negara bagian Queensland, Australia. Berangkat pakai kursi rodanya. Pulang tahun 2011. Pulang 2011, kemudian dia bawa kabar gembira
pada saya. Apa jawabnya? Maaf, pulangnya itu 2010. Dia bilang begini, insya Allah setahun lagi saya menikah. Karena ternyata ada seorang perempuan yang tidak cacat sedikit pun, juga cerdas, juga pintar, ternyata mencintainya apa adanya. Perempuan asal Jogja. Nikah dengan dia. Sampai sekarang alhamdulillah rumah tangganya luar biasa. Nggak lama setelah menikah, beliau dapat lagi ya program apa? Pertukaran pegawai mewakili Pemko Padang waktu itu kalau saya tidak salah ke Boston, Amerika Serikat. Berangkat dia ke sana. Pulang dari sana dia katakan, alhamdulillah saya sudah dapat tawaran S3. Lalu dia S3 di Australia, di Sydney. Sekarang sudah PhD dan sudah jadi dosen. Siapa yang bilang dia tidak sempurna? Di beberapa hal dalam pandangan mata kita mungkin tidak sempurna. Tapi ternyata Allah menciptakan kesempurnaan yang berbeda. Maka jangan sekali-kali mengejek orang lain hanya gara-gara tidak sempurna menurut kita. Ya. Nah, tapi kalau yang ini saya tidak tahu nih kelebihan yang Anda maksud itu apa, saya nggak tahu gitu. Ya. Bisa ngelihat yang aneh-aneh. Bisa ngelihat yang aneh-aneh. Kadang lebih dari itu, kadang bisa lakukan kayak orang lain nggak bisa lakukan. Apa tuh contohnya? Kayak misalnya, kalau boleh jujur sih Pak, jangan kaget. Bisa gerakin benda. Oh, bisa gerakin benda seperti dari jauh. Tapi masih pelatih baru. Oh, dari jauh ya? Iya. Oke, baik. Dah, Banyak lagi. namanya Fadel ya? Nggak, brilian. Oh, Brilian ya. Oke. Baik, Brilian. Saya sarankan coba nanti kenal sama Ustadz Fajrul Huda? Ya. Oke, nanti saya titipin nomor Ustadz Fajrul Huda. Coba konsultasi sama Ustadz Fajrul Huda ya. Dia yang lebih ahli di bidangnya. Ustadz Fajrul Huda. Ya, nanti saya kasih nanti ya nomornya. Oke, biar lebih jelas. Kalau saya jelaskan sekarang mungkin nggak akan cukup waktu dan bisa jadi nggak memuaskan. Karena beliau Ustadz Fajrul Huda fokus ke hal-hal yang seperti itu. Ya, nanti bisa di terapi atau apa sama Ustadz Fajrul Huda ya. Oke. Baik, masih ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita cukupkan ya. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nomornya Ustadz Fajrul Huda boleh di Kadang lebih bisa lihat yang lebih dari itu yang bagus. Oh iya, nggak apa-apa. Nih, Ustadz Fajrul Huda 08 12 67 40 604. Iya, 40604 tadi. Ustadz Fajrul Huda. Nah, rumahnya beliau dekat kok di Jalan Musi, di belakang itu, dekat SMA 2. Ya. Ya, nggak apa-apa. Nggak gini aja, nggak usah dibawa ke hati. Mungkin itu salah satu wujud perhatian ibu yang khawatir dengan anak.